Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Niken Ayudya Bekti dengan NIM 2023 10111031178. Nah, di sini aku bakal jelasin nih ke teman-teman mengenai manajemen kantor hukum yang fokusnya itu pada kantor hukum itu nggak cuma satu bentuk. Nah, buat kamu yang kepo nih bentuknya apa aja, yuk simak bareng aku. Kamu tahu nggak sih kalau di dalam kantor hukum itu nggak cuma satu bentuk aja. Jadi ada berbagai macam bentuk yang bisa kamu pelajarin. Jadi sini simak bareng aku. Yang pertama itu ada persekutuan perdata. Jadi di persekutuan perdata ini versi paling basicnya nih. Kalau ngomongin kantor hukum, bentuk paling dasar yang perlu kamu kenal itu adalah persekutuan perdata. Jadi simpelnya nih ada kerja bareng dua orang atau lebih yang sepakat untuk gabungin modal, tenaga, dan keahlian buat dapetin keuntungan bersama-sama. Jadi di dalam kantor hukum biasanya para advokat ini sepakat kerja sama karena punya visi yang sama juga. Jadi hubungannya itu cukup dekat dan personal karena semuanya berdasarkan dengan kepercayaan. Jadi bukan cuma soal duit aja ya, tapi kita juga satu tujuan dan mau jalan bareng-bareng kayak gitu. Yang kedua ada firma hukum. Yang pertama itu ada law firm. Jadi kelihatannya keren gak sih? Tapi resikonya ngeri tau. Nah, yang sering kita dengar itu adalah law firm atau firma hukum. Bentuk ini tuh lebih serius, tapi juga punya resiko yang lebih gede. Di firma ini semua partner posisinya sama dan tanggung jawabnya juga terbatas. Artinya kalau firma punya masalah atau hutang, harta pribadi partner ini bisa ikut kena. Nah, makanya meskipun kelihatannya profesional, firma hukum ini butuh kepercayaan tinggi antara partner. Jadi cocok nih buat lawyer yang siap berkomitmen penuh dan saling percaya 100%. Yang ketiga ada law office, yaitu ada partneran tapi lebih fleksibel gitu. Jadi kalau kamu pengen kerja bareng tapi nggak mau terlalu ribet, biasanya bentuknya ini law office. Di sini para advokat ini pakai satu nama kantor yang sama, tapi sistem kerjanya lebih santai dibanding firma. Jadi hubungan antar partner ini bisa lebih fleksibel dan bisa diatur sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya, bentuk ini juga mirip partnership. Cocok banget buat lawyer yang pengen kolaborasi, berbagi nama dan klien, tapi juga punya ruang sendiri dalam menjalankan proses praktik hukumnya. Nah, selanjutnya ada CV. Jadi konsepnya nih di sini ada yang kerja, ada yang modal. Nah, CV atau persekutuan komanditer itu bentuk usaha yang punya dua tipe, orang yang aktif kerja dan orang yang cuma nanamin modal nih. Jadi sekutu aktif itu ngurusin usaha dan tanggung jawab penuh, sementara sekutu pasifnya itu cukup setor modal aja. Nah, di dalam praktik kantor hukum nih, bentuk ini tuh jarang dipakai karena profesi advokat itu biasanya nuntut langsung tanggung jawab profesional. Tapi secara hukum, CV juga tetap sah dan diakui sebagai salah satu bentuk badan usaha menurut KUHD. Nah, itu tadi penjelasan dari aku mengenai bentuk-bentuk kantor hukum. Ternyata banyak ya, nggak cuman satu aja kayak gitu. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kayak, terus gimana sih cara ngediriin suatu kantor hukum? Nah, tepat banget nih, simak bareng aku lagi ya. Oke, nggak pakai lama, di sini aku bakal jelasin nih gimana sih cara ngediriin kantor hukum. Jadi mulai dari nama dan akta itu nggak bisa asal-asalan aja. Jadi bikin kantor hukum itu juga nggak bisa asal pasang pelang aja. Nah, langkah awalnya itu ngajuin nama kantor hukum dan biasanya disiapkan nih 2-3 nama cadangan. Jadi namanya itu juga harus yang belum pernah dipakai oleh pihak lain dan nggak melanggar kesusilaan, juga nggak mirip dengan lembaga negara, nama lembaga negara. Setelah itu dibuat akta pendirian lewat notaris dan didaftarkan sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti itu. Nah, legalitasnya ini juga penting nih biar kantor hukum kamu diakui secara hukum. Selanjutnya nih ada identitas partner. Nah, semua partner yang tergabung itu wajib banget nyerahin identitas lengkap buat dimuat di akta pendirian. Jadi ini bukan sekedar suatu administratif aja, tapi soal siapa sih yang bertanggung jawab dan atas apa. Nah, di dalam firma hukum, semua partner ikut nanggung resiko. Nah, di bentuk lain, tanggung jawabnya bisa lebih fleksibel, tapi sebelum bikin kantor hukum juga, penting banget nih buat nentuin dari awal bentuk hukumnya, biar kedepannya nggak kaget sama resiko hukum yang harus ditanggung. Nah, selanjutnya ada klasifikasi usaha. Jadi sebelum firma hukum resmi berdiri, ada hal yang penting nih yang wajib dipikirin, yaitu milih KBLI.
KBL ini ibarat kayak kategori kerja gitu, yang nunjukin firma hukummu itu mau fokusnya di bidang apa. Dalam akta pendirian juga, firma hukum ini maksimal cuma boleh dipakai 10 KBLI. Aturan ini sengaja dibuat biar bidang usaha firma hukum ini nggak terlalu melebar kemana-mana. Jadi eksplisit. Nah, tetap jelas fokus pada intinya juga. Nah, makin spesifiknya KBLI ini semakin jelas juga arah praktik hukum yang dijalanin dalam jangka waktu firma hukum. Selain KBLI, firma hukum juga wajib punya jangka waktu berdiri. Mau ditentuin jangka waktu tertentu atau berlaku terus tanpa batas. Jadi semuanya itu harus jelas dan ditulis di dalam akta pendirian. Ini penting banget secara hukum karena berhubungan secara langsung secara keberlangsungan firma hukum ke depannya. Jadi bukan cuma bikin kantor hukum yang jalanin aja lah dulu kayak gitu, tapi lebih dari awal itu udah ditata mau sampai kapan dan gimana konsep keberlanjutannya. Oke, selanjutnya ada tanda firma hukum kamu resmi di mata negara. Nah, kalau semua dokumen pendirian tadi udah lengkap, nanti bakal terbit SKT atau surat keterangan terdaftar dari sistem administrasi badan usaha. Nah, SKT ini bisa dibilang kayak KTP-nya firma hukum gitu. Jadi nggak cuma kamu aja yang punya KTP, firma hukum juga punya KTP sebagai identitasnya kayak gitu ya. Jadi bukti kalau kamu itu mempunyai badan usaha yang resmi dan sah secara negara. Dulu sebelum ada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018, firma hukum itu cukup terdaftar ke pengadilan negeri. Tapi sekarang selain akta pendirian dan wajib tercatat secara SKT, bahkan firma hukum juga yang lama pun tetap wajib menyesuaikan kayak gitu. Nah, sebagai penutup, jadi sekarang udah kelihatan kan kantor hukum itu nggak cuma soal nama keren di plang depan aja, tapi banyak bentuk dan banyak cara ngejalaninnya. Dan semuanya ada plus minusnya sendiri. Mau yang simple, mau yang serius, itu tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bareng. Yang penting sebelum jalan terlalu jauh, fondasi hukumnya juga harus benar dulu, biar nggak ribet di tengah jalan. Itu tadi penjelasan dari aku, Niken Ayudhya Bekti, buat teman-teman. Semoga nambah ilmu teman-teman dan see you. Terima kasih.